Kita semua kayaknya hidup di zaman yang serba meragukan. Jujur aja, lebih gampang kan buat jadi sinis? Nggak percaya sama politisi, sama media, bahkan ya sama niat baik orang lain. Tapi gimana kalau sikap sinis yang kita anggap sebagai kebijaksanaan ini sebenarnya adalah jebakan? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa kepercayaan itu bisa jadi alat yang luar biasa kuat dan gimana caranya harapan, kalau kita lihat dari sisi ilmiah, itu bukan sekedar angan-angan kosong. Oke, mari kita mulai dengan melihat seberapa parah sih krisis kepercayaan ini. Angka-angka yang akan kita lihat ini bakal cerita banyak loh tentang kondisi masyarakat kita beberapa dekade belakangan ini. Siap? Coba deh, lihat angka ini. 7%. Di tahun 2022, cuma segitu orang Amerika yang percaya sama Kongres. 7%. Kebayang nggak sih? Ini bukan sekedar angka ya. Ini tuh kayak lampu merah. Sebuah gejala dari tren yang jauh lebih besar. Dan jujur aja, cukup mengkhawatirkan yang terjadi di banyak tempat. Dan masalahnya ini bukan cuma soal politik. Lihat aja penurunannya di mana-mana. Kepercayaan ke presiden anjlok dari 52% jadi 23%. Ke surat kabar dari 39% jadi 18%. Ini tuh kayak kita semua lagi narik duit rame-rame dari bank sosial kita. Fondasi kerjasama kita sebagai masyarakat lagi terkikis pelan-pelan. Jadi, poin yang paling penting di sini adalah sinisme itu bukan sekedar sikap keren atau realistis. Ini udah jadi semacam kondisi yang menyebar dan punya konsekuensi nyata. Beneran loh, ini ngaruh ke kesehatan mental kita, ke kemampuan kita buat maju bareng, dan bahkan ke kelangsungan demokrasi itu sendiri. Nah, sekarang, ayo kita coba tantang anggapan umum kalau harapan itu artinya naif atau lemah. Kita akan lihat cara berpikir yang lebih ilmiah dan jauh lebih praktis tentang apa sih harapan itu sebenarnya. Pertama, biar kita satu frekuensi dulu. Sinisme itu pada dasarnya adalah asumsi awal kalau niat orang itu pasti jelek dan sistem yang ada itu udah pasti bobrok. Jadi itu default setting di kepala kita buat langsung mikirin yang terburuk. Disinilah bedanya jadi penting banget. Optimisme itu kan seringnya terasa pasif ya, kayak santai aja, nanti juga beres sendiri. Nah, harapan itu beda. Harapan itu aktif. Harapan itu sadar ada masalah, tapi dia juga melihat ada kemungkinan buat jadi lebih baik. Dan itu yang bikin kita terdorong buat berjuang. Jadi, harapan itu soal kemungkinan. Kutipan ini benar-benar pas banget. Harapan itu bukan berarti kita tutup mata sama masalah. Justru kebalikannya. Harapan itu bahan bakar yang kita butuhkan buat menghadapi masalah, buat mulai melakukan sesuatu, dan buat menciptakan perubahan. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat contoh dari dunia nyata yang luar biasa banget. Ini tentang gimana kepercayaan atau ketiadaan kepercayaan bisa mengubah total hasil dari sebuah situasi hidup dan mati. Jadi ceritanya di Kobe, Jepang ada dua lingkungan yang kelihatannya mirip, namanya Mano dan Mikura. Tapi ada satu perbedaan yang krusial. Mano itu punya sejarah panjang di mana warganya terbiasa kerja bareng, mereka pernah berjuang sama-sama melawan polusi, jadi ikatan kepercayaannya kuat banget. Nah, Mikura sebaliknya, nggak punya sejarah gotong royong seperti itu. Lalu, bencana datang. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang kota itu dan memicu kebakaran hebat yang berlangsung sampai 2 hari. Inilah ujian sesungguhnya bagi kedua komunitas ini. Dan hasilnya sangat kontras. Di Mano, simpanan kepercayaan sosial mereka langsung cair. Para tetangga langsung ngumpul, bikin barisan ember, dan sama-sama memadamkan api. Mereka menyelamatkan banyak nyawa. Ikatan sosial mereka jadi alat bertahan hidup yang nyata. Ini bukti kalau kepercayaan itu bukan cuma perasaan, tapi sesuatu yang bisa mengubah realitas. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa membangun simpanan kepercayaan kayak yang ada di Mano? Oke, mari kita bedah 3 kebiasaan mental yang praktis dan bisa kita latih sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama ini namanya pembingkaian aset. Gampangnya, ini cara kita ngelawan bias negatif di otak kita. Contohnya, daripada kita melabeli anak-anak sebagai pemuda berisiko, kita coba bingkai ulang berdasarkan aspirasi mereka, yaitu siswa yang ingin lulus. Perubahan kecil di cara kita ngomong ini bisa mengubah total cara kita memandang dan berinteraksi sama mereka. Dari yang tadinya kita lihat masalah, sekarang kita lihat potensi. Langkah kedua adalah berani mengambil lompatan keyakinan. Ini dasarnya adalah pola pikir timbal balik. Idenya sederhana, kepercayaan itu menciptakan lingkaran positif.
Jadi, waktu kita memperlakukan orang seolah-olah mereka bisa dipercaya, kemungkinan besar mereka akan berusaha memenuhi ekspektasi itu. Ini bukan judi buta ya, tapi ini adalah investasi pada perilaku baik yang ingin kita lihat. Terus gimana caranya perubahan pola pikir dari sinis ke penuh harapan ini bisa kita pakai buat menghadapi tantangan-tantangan terbesar kita sebagai masyarakat? Nah, ini nyambung ke langkah ketiga, uji realitas sosial Anda. Ada penulis yang melakukan eksperimen simpel, tapi efeknya dahsyat. Selama 2 hari, dia memaksa dirinya buat ngobrol sama semua orang asing yang dia temui. Ekspektasi sinisnya pasti bakal canggung, ditolak, atau suasananya jadi aneh. Tapi apa yang terjadi di kenyataan? Jauh lebih hangat dari dugaannya. Orang-orang ternyata mau kok ngobrol. Percakapannya mengalir, dari yang ringan sampai yang mendalam. Pelajarannya apa? Ternyata ketakutan kita akan interaksi sosial, monster imajiner di kepala kita, seringkali jauh lebih seram daripada kenyataannya. Dan ini membawa kita ke pesan utamanya. Tantangan terbesar kita, entah itu perubahan iklim, perpecahan politik, atau ketidaksetaraan, itu semua nggak bisa diselesaikan sendirian. Solusinya ada di cara kita berpikir dan bertindak secara kolektif, dengan sadar bahwa kita semua ini bagian dari sebuah komunitas. Pada akhirnya, semua ini bukan soal perasaan pasif. Harapan adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan yang aktif. Pilihan untuk melihat potensi, untuk berinvestasi pada orang lain, dan untuk bertindak seolah-olah dunia yang lebih baik itu mungkin untuk diwujudkan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Pilihan apa yang akan Anda buat?